terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Wow, luar biasa ya. Pagi yang tetap semangat meskipun hari ini hari libur. Dan juga selamat merayakan hari Waisak buat Anda umat Buddha di Sulawesi Selatan. Dan saudara, seperti biasa kita berjumpa lagi di Sapa Sulsel. Di pagi ini kita kembali akan menghadirkan perbincangan inspiratif untuk Anda. Dan tema kita pagi ini adalah tunaikan kewajiban zakat. Nah, ini penting sekali buat Anda umat Islam untuk menunaikan zakat karena mengingat zakat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Seperti itu, apalagi ini merupakan bulan Ramadan, bulan yang tepat untuk menyalurkan zakat Anda. Tapi mungkin ada sebagian dari Anda yang belum begitu mengerti mengenai apa itu sebenarnya zakat dan apa saja jenis-jenis zakat, sehingga kita perlu mengetahui zakat apa yang harus kita salurkan sebenarnya. Kalau begitu langsung saja kita bahas pagi ini bersama Bapak Muhammad Alwi Nawawi, Wakil Ketua 1 Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, puasa lancar, Pak ya? Lancar, alhamdulillah. Luar biasa. Pak, ini seperti yang saya sebutkan tadi, zakat ini adalah salah satu rukun dalam rukun Islam. Seperti Betul. itu. Kita wajib untuk membayar zakat. Tapi apa saja sih sebenarnya zakat itu, Pak, pengertiannya dan jenis-jenisnya? Ya, jadi zakat pada dasarnya ada dua macam. Ada zakat fitrah, zakat pribadi, zakat jiwa, zakat setiap orang. Itu pelaksanaannya di bulan Ramadan. Lalu kemudian yang kedua ada zakat, ya itu namanya zakat harta. Zakat harta ini tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Nah, jadi itu tergantung kepada nisab dan haulnya. Ya, misalnya zakat perdagangan, ya kapan orang start menjalankan perdagangannya itu tahun berikutnya pada saat yang sama itu dia mengeluarkan zakat. Jadi bukan tergantung kepada Ramadan. Kecuali apabila mereka mulai berdagang pada bulan Ramadan tahun lalu, maka kewajiban mengeluarkan zakat harta juga pada bulan Ramadan ini. Jadi ya zakat harta itu tidak berkaitan langsung dengan Ramadan. Yang berkaitan langsung dengan Ramadan adalah zakat fitrah. Karena ini bergandengan dengan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam salah satu hadisnya bahwa puasa itu akan tergantung di antara langit dan bumi, tidak langsung dilaporkan ke aras, ya sebelum disertai dengan zakat fitrah. Nah, maka zakat fitrah itu bergandengan langsung dengan kewajiban berpuasa. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi jangan lupa ya bayar zakatnya, ini berarti penting sekali ya. Penting sekali. Jangan sampai amalan Anda terkatung-katung di langit ya. Ini tidak dilaporkan nilai pahalanya. Waduh. Oke, Pak. Ini berarti kalau saya tarik kesimpulannya, zakat harta atau biasa kita sebut zakat mal, Pak ya. Zakat mal ya. Oke, ini dihitungnya ini dalam 1 tahun, Pak. Ya. Ada nisabnya tertentu. Jadi berbagai macam zakat harta itu, ada zakat perdagangan, ada zakat emas, ada zakat pertanian, ada zakat industri, ada macam-macam. Ada zakat dari kelautan. Itu masing-masing ada hitung-hitungannya. Ada nisab namanya, kadarnya. Berapa kadarnya sampai bisa dikeluarkan zakatnya, wajib zakat. Misalnya emas. Bagi mereka yang telah memiliki emas sebanyak 85 gram, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%. Oke, berarti ini boleh dibilang untuk memudahkan sedikit gambaran untuk Anda pemirsa, ini adalah aset harta Anda yang akan dikalkulasi seperti itu. Kalau misalnya Anda punya emas, maka emas itu juga boleh dihitung. Nah, kalau zakat fitrah, Pak, ini bagaimana cara mengeluarkan zakatnya ini? Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Bagi setiap umat Islam yang hidup pada bulan Ramadan. Apakah itu anak-anak yang baru lahir sampai kepada orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, wajib semua mengeluarkan zakat pada
bulan suci Ramadan. Kadarnya itu jumlahnya adalah 4 liter. Ya, 4 liter makanan pokok. Makanan pokok. Jadi kalau makannya beras, ya beras. Kalau makannya jagung, ya jagung, dan seterusnya. Nah, itu. Baik. Bagi setiap pribadi, ya, yang disetorkan mulai dari awal Ramadan, ya, terakhir sebelum orang khatib menyampaikan khutbah pada saat Idul Fitri. Nah, itu. Itu interval waktunya. Nah, tetapi dalam rangka mengatur antara pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah, maka alangkah baiknya bagi amil zakat yang ada di masjid, unit-unit pengumpul zakat yang ada di masjid, alangkah baiknya membuat semacam sebuah schedule. Jadi jadwal, nah, kapan penerimaan. Misalnya penerimaan zakat fitrah itu mulai dari 1 Ramadan sampai tanggal 25 Ramadan. 26 Ramadan sampai menjelang Idul Fitri itu masa pendistribusian. Iya, penyalurannya. Itu ya, apalagi kan sudah mepet waktu Lebaran. Ini kan kalau bisa berasnya yang disalurkan itu sudah dipakai masak-masak untuk Idul Fitri, Pak ya. Pak, kita akan lanjutkan lagi mengenai perbincangan kita tentang zakat. Kita akan tanyakan siapa saja sebenarnya yang wajib mengeluarkan zakat. Setelah jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, dan pagi ini perbincangan kita seputar zakat, yaitu suatu kewajiban yang wajib ditunaikan oleh umat Islam, yang mana zakat sendiri terbagi ke dalam 2 jenis zakat, yaitu zakat mal atau zakat harta dan juga zakat fitrah. Nah, sekarang kita tanyakan kepada Pak Alwi, Pak, siapa saja sebenarnya yang tergolong ke dalam wajib zakat? Wajib zakat fitrah semua orang. Semua umat Islam yang hidup pada bulan Ramadan itu wajib keluarkan zakat fitrah. Wajib keluarkan zakat fitrah. Jadi semua umat Islam yang hidup pada bulan Ramadan ini wajib keluarkan zakat fitrah. Kalau zakat mal, Pak? Kalau zakat mal tentu saja ya memenuhi syarat. Ya, yang ada nisabnya, kadarnya tadi itu. Misalnya orang memiliki emas tapi hanya 40 gram, itu enggak wajib. Enggak wajib, ya. Begitu juga pedagang, ya. Misalnya, ya, kalau keuntungannya itu belum mencapai nisab untuk mengeluarkan zakatnya, ya enggak ada zakat. Pertanian juga begitu. Ya, pertanian misalnya petani padi, ya, kapan sampai pada mereka menghasilkan beras kurang lebih 524 kg minimal beras, itu sudah wajib zakat. Kalau dibawanya belum wajib. Belum wajib, ya. Berarti sudah ada perhitungan tertentu. Ada perhitungan tertentu. Apa tadi, Pak? Nisab, ya? Nisab. Nah, Pak, terus ini katanya sudah ada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyalurkan zakat. Ini ketentuan apa ini yang dimaksud, Pak? Ketentuan ini pertama dari segi regulasi, zakat itu sudah ada undang-undangnya. Ya, undang-undang yang tentang zakat pertama kali pada masa Presiden B.J. Habibie. Nah, itu ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Lalu kemudian setelah berlaku kurang lebih 10 tahun, ya dipandang bahwa itu kurang memadai lagi. Maka berubahlah, dibuatlah Undang-Undang baru Nomor 23 Tahun 2011. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 inilah yang berlaku pada saat sekarang ini. Nah, secara rinci bagaimana tata cara mengeluarkan zakat, pengelolaan zakat ini, ya, nisabnya, haulnya, tentang zakat harta maupun zakat fitrah ini, itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Jadi tinggal kita melihat tabel yang ada di PMA Nomor 52 itu tahun 2014, sudah jelas semua di situ. Tentang berbagai zakat, harta yang wajib disakati, harta apa saja. Khusus untuk zakat fitrah, telah ditetapkan di situ melalui PMA, Peraturan Menteri Agama tersebut, yaitu 4 liter. Ya, dibayarkan mulai dari awal Ramadan sampai menjelang Idul Fitri.
Nah, itu Oke. dibayarkan itu. Kurang lebih seperti itu. Kurang Berarti lebih ini seperti itu. prosesnya semudah itu ya, Pak? Ya. Datang ke Badan Amil Zakat, Nah. terus membawa makanan pokok kita senilai 4 liter itu. Ya, jadi zakat fitrah ini boleh beras, ya, sesuai dengan PMA tersebut, boleh nilainya dalam bentuk uang, Oh, oke. boleh, ya. Nah, nanti kalau dikonversi ke uang, jadi 4 liter beras, nah, tentu beras tidak semua sama. Ada beras yang high, Benar, ada Pak. yang medium, ada yang Kualitasnya sedikit kualitas di bawah. di bawah. Kualitasnya itu minimal kurang lebih ada 3, katakanlah pada umumnya 3 tingkatan. Tingkatan yang agak tinggi, yang tinggi, lalu kemudian menengah, lalu kemudian ya yang rendah. Nah, itu. Nah, dari segi harga, kalau misalnya 4 liter beras yang mahal, yang tinggi, nah itu 4 liter itu kurang lebih 48.000. Jadi ini lagi sudah ditetapkan khusus untuk Kota Makassar oleh Kementerian Agama berdasarkan hasil pertemuan yang lalu. Itu sudah ditetapkan, dikeluarkan melalui surat keputusan Kementerian Agama Kota Makassar nomor 536 tahun 2018 bahwa zakat yang dikeluarkan itu adalah 4 liter ya, beras. Ya, tiap orang sesuai dengan beras yang dikonsumsi. Nah, beras yang dikonsumsi pada umumnya ada 3 tingkatan, ada 4 lah tingkatan. Pertama ya yaitu 4 liter itu seharga dengan 48.000. Nah, tingkat yang kedua 4 liter itu seharga dengan 38.000. Kemudian yang kelas 3 seharga Rp30.000 per orang. Kemudian yang kelas 4 Rp24.000. Karena masih ada beras sekarang ini 6.000 per liter. 6 kali 4 sama dengan 24.000. Jadi 4 tingkatan inilah tergantung kepada masyarakat Islam dia mengkonsumsi di beras kelas berapa. Kelas 1 48.000, kelas 2 38.000, kelas 3 30.000, kelas 4 24.000 per orang. Nah, seperti itulah. Lalu di mana distorkan ini zakat fitrah? Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 bahwa tidak boleh sembarang orang menerima zakat. Tidak boleh juga sembarang orang mendistribusikan zakat, membagi zakat. Sehingga di situ dikatakan bahwa pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 bahwa barang siapa yang dengan sengaja bertindak selaku amil, ya, pekerja zakat, mengumpulkan, mendistribusikan atau mendayagunakan zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang, itu akan dikenakan sanksi. Oke, ada sanksinya, ada Pak. sanksinya. Ya, ini tidak boleh orang sembarangan nih sembarang menerima petugas amil zakat. Ya. Oke, kalau kantor amil zakat di Makassar sendiri ada di mana, Pak? Kantor amil zakat di Makassar ini, Badan Amil Zakat Makassar di Jalan Teduh Bersinar nomor 5. Di ujung selatan kota, hampir perbatasan Sungguh Minasa dengan Makassar. Nah, itu. Tetapi ya dalam undang-undang ini, dalam peraturan Basnas juga ya dimungkinkan untuk membentuk unit-unit pengumpul zakat. Jadi baik zakat harta maupun zakat fitrah bisa diserahkan kepada unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat ini ada hanya di kantor-kantor, ya, di seluruh SKPD, ya, seluruh dinas, seluruh badan sekota Makassar itu di tingkat pemerintah kota ada. Terus lalu lebih dekat kemudian dengan masyarakat, Pak? ke sekolah-sekolah ada. Masjid ada. Setiap masjid ya ada UPZ namanya, unit pengumpul zakat masjid apa. Nah, di situ sudah ada pengurusnya. Jadi pengurus ini UPZ ini mendata jamaahnya. Berapa yang berstatus muzaki, yang berkewajiban mengeluarkan zakat, dan berapa jamaah yang berstatus mustahik, yang berhak mendapatkan zakat. Nah, sehingga kalau dikumpul nanti dari muzaki, ya, lalu kemudian sekian jumlahnya dibagi berapa kepada mereka yang mustahik. Yang mustahik itu sudah. Jadi di UPZ ini sedapat mungkin sudah tersedia ada data. Ya, sudah ada data masing-masing masjid, ya, jamaahnya itu misalnya 400 orang. Yang berstatus muzaki ada 300. Yang berstatus mustahik misalnya ada 200 orang misalnya. Nah, seperti itu.
Oke, untuk menilai seseorang termasuk ke dalam kategori muzakir ini atau penerima zakat ini bagaimana ini standarnya, Pak? Iya, standarnya mustahik itu, muzaki itu adalah orang yang punya kemampuan untuk berzakat. Oke. Nah, itu muzaki. Oke, muzaki adalah Ya, orang yang mampu berzakat. orang yang pemberinya ya. Oke, mustahik yang menerima. Mustahik ini yang berhak menerima zakat. Pada umumnya dalam Al-Quran dikatakan bahwa yang berhak menerima zakat ini ada 8 kelompok. Ada 8 golongan masyarakat. Pertama yang fakir. Yang kedua yang miskin. Ya, siapa yang dikatakan miskin dan siapa yang dikatakan fakir? Yang dikatakan miskin di sini adalah mereka yang mempunyai pendapatan tetap, tapi tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan dasarnya. Itu yang dikatakan miskin. Contoh, untuk hidup di Makassar ini per orang misalnya, minimal harus dia memiliki dana Rp1.500.000 per orang. Ya, katakanlah seperti itu. Tapi pendapatannya hanya 1 juta. Nah, maka dia masuk kategori miskin. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian miskin ini juga bertingkat-tingkat. Ada miskin dari segi makan dan minum, pakaian, sandang, pangan, papan. Ada yang miskin setelah itu kelas 2. Ya, pada hakikatnya sandang, pangan, papan boleh, bisa ditutupi, tapi anaknya yang 3 orang mau sekolah, untuk beli sepatu, seragam, sampai kepada tas dan buku-bukunya itu menjadi problem baru. Nah, maka itu miskin kelas 2. Akhirnya penghasilan juga tetap tidak menutupi dan tidak menutupi. tetap dikategorikan miskin. Baik, kita lanjutkan lagi Pak usai jeda. Namun kita akan tanyakan lagi ini seperti apa proses penyaluran dari zakat itu sendiri kepada para mustahik yang berhak menerima zakat. Kita lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita seputar zakat. Pak, sekarang kita jelaskan nih, kita masyarakat mau tahu bagaimana sih sebenarnya Badan Amil Zakat ini menyalurkan zakat kepada para mustahik atau para penerima zakat. Jadi untuk zakat fitrah penyalurannya di masjid masing-masing. Jadi di masjid dikumpul zakat itu diterima. Ya, dengan sebuah format, siapa namanya, nomor induk kependudukannya berapa, nah, lalu kemudian setelah itu didoakan, disimpang zakat itu, dikumpul zakat itu. Nah, lalu kemudian setelah tiba masa penyaluran atau pendistribusian, maka berfungsilah data, siapa yang mustahik di seputar masjid itu. Dibagikanlah kepada mereka zakat itu, zakat fitrah itu. Ya, dan zakat fitrah ini adalah zakat yang habis, harus habis dibagi. Jadi dan paling diutamakan adalah untuk fakir dan miskin. Karena salah satu tujuannya daripada zakat fitrah ini adalah bagaimana kita merayakan Idul Fitri itu dan semua senyum. Senyum karena ya semua bisa bikin burasa misalnya. Tidak ada yang keroncongan perutnya karena kelaparan pada waktu itu. Ya, jadi alangkah baiknya juga kalau zakat yang dibagikan ini bisa dipakai untuk 2 sampai 3 hari. Ya, untuk berlebaran itu. Ya, katakanlah bikin ketupat, bikin burasa dan sebagainya. Nah, selebihnya itu juga mungkin sudah ada pembeli ayam. Ya, apakah 1 ekor atau setengah ekor atau seperempat ekor. Alhasil bahwa tujuannya untuk membuat orang ini merayakan Idul Fitri dalam keadaan riang dan gembira, tersenyum semua karena tidak lapar. Semua asap bisa semua dapur bisa mengepul, bisa berasap semua dapurnya. Nah, ini masalahnya. Kita senang sekali mendengarnya. Ini sebuah spirit yang sangat mulia dari penyaluran zakat itu sendiri. Berarti Pak, ini penyalurannya besarannya seperti apa yang diterima untuk masing-masing individu penerima zakat? Besarannya itu ya diperkirakan bahwa mereka bisa konsumsi untuk 2 sampai 3 hari dalam rumah tangga. Tergantung petugas amil zakat itu yang menilai ya. Menilai betul. Pak, ini sayang sekali kita sudah di ujung pertemuan kita di Sapa Sulsel pagi ini. Terakhir silahkan sampaikan pesan Pak Alwi untuk semua masyarakat umat Islam khususnya di Kota Makassar. Baik, kami menyarankan kepada kaum muslimin
khususnya di Kota Makassar ini kiranya segera menyalurkan atau menyetorkan zakatnya pada UPZ yang ada di masjid dan musalla masing-masing. Sehingga apabila pengumpulannya itu lebih cepat, maka ada kesempatan bagi para UPZ untuk membagi dan mendistribusikan zakat tersebut sebelum Hari Raya Idul Fitri nanti. Dengan demikian maka zakat kita pengumpulannya bisa teratur, pendistribusiannya juga bisa teratur, dan pemanfaatannya juga bisa lebih kena sasaran. Inilah harapan kami dari Badan Amil Zakat Kota Makassar. Sehingga dengan demikian bahwa apa yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan Basnas secara keseluruhan bisa kita wujudkan dalam menyelenggarakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Selain kita berpuasa, kita menunaikan zakat, dan insya Allah kita akan beridul fitri pada saatnya nanti, ya, pada akhir Ramadan, dan semua dalam keadaan tersenyum karena semuanya tidak ada rintangan yang berarti di dalam merayakan. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Alwi Nawawi, Wakil Ketua 1 Basnas Makassar. Ini telah menyampaikan kepada kita dengan jelas seperti apa zakat itu dan proses penyalurannya untuk Anda yang harusnya dan memang sudah wajib untuk menyalurkan zakat fitrah mulai hari ini sampai sebelum khatib nanti berdiri di Hari Raya Idul Fitri. Jadi ingat, jangan lupa untuk menyalurkan zakat Anda. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, Narudal Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Kita salaman dulu, Pak.